像那夏虫涌长鸣，春长吐丝吐不尽。有一个声音催促我要勇敢前行，圣灵在牵引导我的心，迈开步伐向耶路撒冷，风霜雪雨一直更坚定。我要传扬主的名，是要得胜在神的国度里。我带着使命向前走，要唤醒沉睡的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前走，要看到唤醒的主教会，将福音传遍世界每个角落。Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti. Ada suara dorongku berani maju, Roh Kudus memimpin hatiku. Melangkahlah ke Yerusalem, kesulitan berteguh tekad, ku beritakan namamu Tuhan, untuk masuk di kerajaanmu. Ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, tak akan berputus asa. Ku bawa visi terus maju, untuk lihat gereja bertumbuh. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok.有一种爱像那夏虫涌长鸣，春长吐丝吐不尽。有一个声音催促我要勇敢前行，圣灵在牵引导我的心，迈开步伐向耶路撒冷，风霜雪雨一直更坚定。我要传扬主的名，是要得胜在神的国度里。我带着使命向前走，要唤醒沉睡的教会。纵然有许多障碍，我也永远不灰心。我带着异象向前走，要看到唤醒的主教会，将福音传遍世界每个角落。Ku bawa amanat
Oke, selamat malam teman-teman, sahabat saudara terkasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa sahabat yang sudah hadir. Saya mengucapkan sangat terima kasih banyak atas undangan mendadak kepada Ibu Lodiase yang saya rasa sangat kilat begitu ya. Oke, jadi sebelumnya saya ingin minta maaf kepada teman-teman. Sehubungan memang benar, hari ini yang akan mengisi adalah Ibu Apriliana dan Pendeta Josephine dari Papua. Jadi kita tahu di berita bahwa Papua sedang ada permasalahan, kemudian ada isu-isu terkini. Jadi beliau sampai SMS ya, karena di sana internet dimatikan. Jadi internet tidak bisa digunakan sementara waktu sampai kapan belum tahu begitu ya. Sampai mungkin permasalahan di Papua selesai. Tapi beliau sangat puji syukur, beliau memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang sepelayanan dengan beban yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Jadi kita lari ya. Awalnya saya di Indonesia Barat mau ke Indonesia Timur. Tapi saya tidak cepat-cepat kata Tuhan, mungkin nggak boleh buru-buru lah langsung ke timur, ke tengah dulu begitu ya. Jadi saya langsung kontak Ibu Laudia dan puji Tuhan Ibu Laudia sudah bersedia hadir mengisi dan kita nanti Ibu Laudia bisa sharing, bisa cerita bagaimana pelayanan, pekerjaan, sekalian bila bisa memperkenalkan diri dan lembaga Kartidaya yang menaunginya juga ya. Di sini beberapa teman-teman, sahabat mungkin banyak yang belum kenal, belum tahu tentang lembaga Kartidaya. Nah, saya sendiri adalah murid ya. Saya sendiri adalah murid langsung dari Ibu Apriliana. Jadi beberapa kali Ibu pulang, jadi saya tahu pelayanannya dan bagaimana interaksi dengan pelayanan ini. Nah, kita akan bersyukur, kita sangat bersyukur kepada Tuhan kita bisa hadir pada malam hari ini. Sebelumnya sebelum mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama bersatu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sharing misi, cerita, inspirasi, pergumulan, tantangan dalam pelayanan, khususnya di desa, di tempat-tempat yang belum tersentuh oleh Injil Tuhan. Tolong kami Tuhan, dengan sharing beban pelayanan ini kami boleh membuka hati dan diri kami, boleh melihat betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan yang tidak pernah kami bayangkan. Tolong untuk hamba-Mu yang sudah hadir jauh dari Sulawesi, boleh sharing kebenaran firman Tuhan, boleh berbagi, Kau urapi kami semua, teman-teman yang juga sedang loading menuju kepada room kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, sebelum saya serahkan kepada Ibu Laudia, ada satu, bulan ini adalah bulan misi ya. Bulan ini adalah bulan misi, jadi hari ini dari Sulawesi, minggu depan dari Tanjung Balai Karimun, kemudian nanti akan diakhiri dengan Kepulauan Riau. Oke ya, sebelum kita akan memulai, sebelum saya salah kepada Ibu Laudia, kita akan menyaksikan satu awal, ini adalah satu movie kecil buat kita semua sebagai dasar kita untuk memulai bulan misi pada bulan ini. Kami persilahkan. Host. Why have you chosen me out of millions, your child to be?
Baik, sahabat-sahabat terkasih, lagu ini saya rasa secara pribadi ini lagu adalah lagu panggilan saya pribadi sebagai seorang hamba Tuhan, di mana kita nggak tahu kita mau kemana, kita nggak tahu kita mau bagaimana, tapi kita obey, kita patuh kepada pimpinan Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat datang yang pertama, hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Pendeta Parasian Simamora yang juga sudah hadir. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Laudiase untuk sharing, memperkenalkan diri, sharing, dan kita akan saling mendengarkan bersama. Silakan kepada Ibu Laudia. Saya tes suara dulu, jelas ya? Jelas, jelas, sangat jelas sekali. Ya, terima kasih sebelumnya, salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Ya, sebagaimana sudah dikatakan di awal ya sama Pak Haryono, ini pertemuan kilat, dan ya saya percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang kebetulan. Dan kalau secara manusia bingung juga ya, aduh ini cuman berapa hari bagaimana ya, tapi ya seperti firman Tuhan, siap sedia, toh yang dibagikan juga tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan, jadi paling enggak ya bukan ngarang, memang fakta seperti itu. Ya, secara singkat nama saya Laudia. Saya melayani bersama dengan Yayasan Kartidaya. Kalau secara internasional kami dikenal dengan Wycliffe Bible Translator. Saya dengan suami sekarang ini ada di Sulawesi Tengah, di Kota Palu, tapi melayani satu suku di suku Lindu dan juga satu suku yang ada di Sulawesi Barat, namanya suku Kalumpang. Saya memiliki 2 anak, satu Keisha hampir 9 tahun dan yang paling kecil Kenzo hampir 3 tahun. Jadi kira-kira secara singkat seperti itu. Ya, untuk sharing saya malam hari ini karena saya lihat waktunya juga, tadinya saya berpikir slide, tapi akhirnya saya coba gabungkan dalam bentuk video yang menceritakan slide juga. Jadi setelah itu ada waktu untuk kita bisa komunikasi, saling tanya jawab atau saling mengenal satu dengan yang lain. Saya akan share screen. Ini sudah diizinkan ya untuk share screen. Baik. Boleh, silakan. Oke. Sebelum saya share screen, satu ayat yang mendasari akan sharing malam hari ini saya bacakan di dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat ini benar-benar kami alami di ladang misi, di ladang pelayanan secara pribadi dan keluarga. Ketika kami melihat perjalanan kami kembali ke belakang ataupun ke depan, kami percaya bahwa setiap hal yang terjadi dan apa yang akan kami alami, kami tahu dan kami percaya, sebagaimana Ayub berkata, Tuhan tidak pernah gagal, karena rencananya selalu ya dan pasti, sekalipun itu mungkin lembah kelam buat kita. Ya, saya akan membagikan dan kita akan lihat bersama apa yang sudah Tuhan kerjakan di Sulawesi dan Sulawesi Barat. Ini artinya Nuapa Kareba, apa kabar? Jawabannya Kareba Belong. Ini pintu masuk ke suku yang kami layani. Ini dalam peta, demikian kira-kira.
Ya, kira-kira seperti itu gambaran yang kami alami, yang kami jalani bersama dengan Tuhan, dan sebagaimana firman Tuhan tadi, kami aminkan bahwa tidak pernah gagal. Setiap detik kehidupan yang kami jalani dalam ladang misi, khususnya di 2 suku ini, kami benar-benar melihat bagaimana Tuhan berkarya dan menaruh dalam hati kami bahwa setiap orang layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap orang layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Secara khusus datang dengan bahasa yang paling dimengerti oleh mereka, berbicara kepada Tuhan dengan bahasa hati mereka. Mungkin hanya air mata, tapi itulah bahasa di suku-suku tersebut yang Tuhan mampu untuk mengerti akan setiap seruan mereka. Jadi hal inilah yang sudah kami bagikan. Saya persilakan. Ya, tadinya saya pikir dengan slide bisa penjelasan satu persatu, tapi saya mungkin kita lebih banyak bicara karena ini pertemuan yang jarang dan singkat. Jadi ya silakan kalau mungkin ada yang mau untuk kita sharing bersama, silakan. Bersama saya ada Ibu Mira Habibu bergabung. Beliau ada ada Ibu Mira. Ibu Mira ini adalah bagian administrasi kami, ada satu bidang namanya Field Strategy, dan Ibu April itu sama dengan kami, dengan Pak Joseph adalah istilahnya leader kami di Field Strategy itu. Lalu di bawahnya saya dipercayakan sebagai ketua mobilisasinya, dan Ibu Mira membantu sebagai administrasinya. Jadi itu mungkin secara singkat. Ada beberapa lagi, tapi mereka cukup ada jadwal yang lain, jadi hanya kami berdua yang bergabung. Jadi seperti itu kira-kira perkenalan. Silakan dari Bapak Ibu. Saya pertama yang tanya ya Bu ya. Jadi pertanyaan saya begini. Kita tahu bahwa proses penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku itu bukan satu hal yang mudah ya, butuh proses yang panjang. Bagaimana dari bahasa asli Yunani, Ibrani saja sampai ke bahasa Indonesia perlu ratusan tahun begitu. Jadi itu pekerjaan yang sangat sulit sekali. Jadi dengan konteks dengan kondisi begini, apa yang menyebabkan Ibu, apalagi sudah punya keluarga begitu, punya beban sampai begitu? Ya tadi Ibu sudah ceritakan itu berat sekali melihat ladang pelayanan yang tanahnya aja belum ada aspal, kemudian cuci baju pun di sungai, kemudian jamban dan pergumulan itu, bebannya itu dari mana mulainya, Bu? Ya, saya latar belakang sekolah teologi. Jujur sejujur-jujurnya, dulu waktu saya mengambil keputusan melayani Tuhan, bayangan saya adalah menjadi pendeta. Dan itu memang tertanam kuat dalam pikiran masa-masa SMP, SMA itu mau jadi pendeta. Tapi ketika proses Tuhan saya jalani, lalu saya bertemu dengan misionaris Korea. Dalam mata kuliah misiologi, dia ajarkan, lalu ya karena dia seorang misionaris, dia cerita dengan kehidupannya juga dan pengalaman misi. Waktu saya mendengarkan, seperti pikiran saya mulai dibukakan bahwa pelayanan atau melayani Tuhan itu luas sekali. Bukan hanya minta maaf mungkin ada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, tapi ini saya bercerita apa yang sebelumnya saya pikirkan. Saya pikir, oh ternyata ada juga yang melayani Tuhan seperti itu. Lalu saya mulai ikuti dan bertemu, ya prosesnya cukup panjang. Lalu saya lihat ada penerjemahan Alkitab. Waktu itu saya senang sekali karena ya pikiran sederhana seorang mahasiswa teologi, oh paling nggak ada modal pernah belajar Yunani, Ibrani, walaupun nggak fasih ya, nggak katam, tapi tahulah huruf-hurufnya. Jadi itu yang bikin saya, saya bisa jadi misionaris gitu, penerjemahan. Tapi si misionaris yang gara-gara dia istilahnya saya ada hati untuk tertarik ke misi, dia malah bilang satu pernyataan yang sampai hari ini saya nggak lupa dan memang benar itu terjadi. Dia bilang,
Jadi misionaris itu loh dia tidak gampang. Saya rasa aneh ya, maksudnya biasanya orang kalau kita mau melayani seperti yang dia lakukan kan semangat, mau mendorong begitu, tapi dia bilang tidak gampang menjadi misionaris. Tapi kamu berdoa dan kita berdoa. Kalau memang Tuhan yang memanggil kamu dengan segala macam hal yang akan kamu jalani, Dia akan menyediakan, Dia akan bertanggung jawab dengan hidupmu. Itu yang saya ingat, dan ketika saya ada di ladang misi, saya lihat, wow, betul Bapak itu bilang. Dia seorang Bapak bersama keluarga, mereka datang ke Indonesia. Memang Tuhan bertanggung jawab kepada kita semua yang memang melayani Dia. Nah, hati saya kenapa sampai kok nggak jadi lagi ke pendeta, saya melihat bahwa orang-orang yang di pedalaman sana, mungkin mereka itu sedang mencari hal yang hilang dalam hidup mereka. Mungkin mereka ke gereja, mungkin ada orang datang tapi hanya lewat saja. Tetapi ketika bagian saya yang Tuhan pakai dengan keterbatasan membawa firman itu dalam bahasa mereka, dan mereka mau menggali ayat per ayat, mungkin nggak sampai eksegese kayak kita ya kalau belajar begitu, tapi ketika itu dalam bahasa mereka mungkin satu ayat saja, itu sudah bisa membantu mereka seperti satu kitab, mereka mengerti dalam hidup mereka. Dan itu memang benar. Banyak kesaksian kami alami bahwa ketika kami ada uji coba ya dalam pemeriksaan, orang asli yang membantu kami, ketika mereka baca ayat dalam Kisah Rasul tadi saya sempat masukkan di slide, ini benar ya ayatnya bahwa Yesus itu benar hanya Yesus juru selamat, tidak ada nama lain di bawah kolong langit. Benar Ibu. Kenapa? Aneh, karena saya baru tahu hari ini dalam bahasa Tado ya, bahasa Lindu. Kenapa maksudnya Ibu? Tidak pernah disampaikan di gereja kalau Yesus itu satu-satunya juru selamat, padahal disampaikan hanya dalam bahasa Indonesia. Akhirnya dari situlah kami pakai sebagai media penginjilan kepada mereka. Lalu dia mulai terbuka. Dia terbuka dan dikatakan bahwa, lalu kenapa orang-orang tua di kampung saya, itu mereka setiap hari pergi ke, ada danau ya, di tempat kami pelayanan ada danau. Di tengah danau itu ada sebuah pulau kecil dan ada satu kuburan yang dikeramatkan. Menurut kepercayaan mereka, kuburan itu, Bapak yang ada di kuburan itu, dia yang berkuasa atas seluruh kampung Lindu itu. Setiap hari kenapa mereka harus pergi membawa sesuatu dan diantar ke kuburan itu supaya kami bisa selamat. Nah, dari hal ini untuk kami sebagai pelayan juga seperti pintu mulai dibukakan ya, akses untuk kami bisa mengenal mereka, bisa tahu apa yang mereka percaya ataupun apa yang mereka yakini. Akhirnya kami mulai masuk, kami injili, dan ibu ini akhirnya dia terbuka dan dia menerima Yesus secara pribadi, walaupun dia Kristen. Akhirnya dia menerima dan dia bersaksi setelah dia sampai ke kampung, kami ketemu beberapa bulan kemudian. Dia hubungi adiknya yang ternyata juga memiliki ilmu hitam, dan adiknya itu dia jelaskan tentang ayat yang dia sendiri juga maksudnya Tuhan bicara. Dia kasih tahu hanya Yesus saja. Bapak itu yang ada di pulau itu tidak bisa untuk selamatkan. Dan luar biasanya adanya itu melepaskan ilmu hitam. Hanya dengan perkataan yang mungkin secara teologi, ibu itu nggak bicara teologi ya. Dia nggak bicara sesuatu yang wah menurut kita kalau kita dalami. Dia hanya bilang dalam bahasa Tado, ini ayatnya seperti ini. Hanya pue, mereka sebutnya pue Yesus. Hanya pue Yesus yang bisa selamatkan kita. Semua ilmu-ilmu yang kamu dapat tidak ada. Nah, hal-hal inilah ketika saya belajar dan saya hadapi sendiri. Bahkan kami juga alami peperangan rohani itu. Tapi di situ kami buktikan bahwa ketika Tuhan memanggil, entah kita di kota, kita di desa, itu pasti adalah tantangan. Tetapi rencana Dia tidak akan pernah gagal. Sampai firman Tuhan itu benar-benar mendarat di orang yang benar-benar butuh akan pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Wow, luar biasa. Itu pengalaman kesaksian hidup yang luar biasa. Jadi di sana memang sangat dibutuhkan Alkitab dalam bahasa asli, bahasa daerah mereka. Dan itu adalah satu tugas ya dari Kartidaya sendiri sebagai lembaga dan personal lebih dengan tugas masing-masing untuk mencoba menerjemahkan ke dalam bahasa daerah mereka. Nah, kendalanya bagaimana untuk mencoba? Kan nggak gampang ini ya. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia saja susah. Apalagi sampai masuk ke bahasa daerah, ada kata-kata yang tidak bisa, gimana ya, agak ada bahasa-bahasa dari bahasa Ibrani, Yunani yang nggak bisa mencakup ke dalam bahasa Indonesia, apalagi mencakup ke dalam bahasa daerah begitu. Dan lantas proses penterjemahan itu pasti akan ada masalah begitu ya, pasti akan ada problem. Nah, kalau boleh tahu dalam lembaga Kartida ini prosesnya sampai ke akhirnya ke Alkitab bulat-bulat bahasanya itu bagaimana prosesnya dari awal? Ya, saya akan share satu slide. Terlihat? Oke. Ya. Jadi seperti ini. Kami mengenal kalau dalam penerjemahan, dunia penerjemahan ini 10 langkah yang harus mau tidak mau harus ada. Jadi yang pertama itu kami akan mencari tim orang lokal, jadi orang asli itu yang sesuai rekomendasi dari gereja untuk tahap 1 ini. Kami datang dan kami tentukan, minta masukan dari mereka, kitab mana yang akan kita terjemahkan. Kebanyakan biasanya itu di suku-suku di Indonesia itu akan mulai dari kitab Markus. Kenapa? Karena itu kebanyakan bentuk cerita, latar belakang kita orang Indonesia kan suka bercerita. Jadi itu biasanya lebih cepat masuk, narasinya lebih nyambung. Nah, ketika mereka sudah tentukan kitab ini, tim ini mulai akan dilatih. Sebelumnya mereka dilatih ya, namanya mereka diberikan prinsip-prinsip penerjemahan, apa-apa yang harus diingat ketika menerjemahkan. Mereka masuk dengan pengertian makna teks sumber. Jadi mereka diperkenalkan bahwa bahasa asli yang kalau Markus berarti Yunani. Nah, itu ada beberapa hal yang harus mereka tidak boleh lupakan, yang biasa kalau dalam penerjemahan kami sebut kata kunci. Nah, di dalam makna teks sumber ini, kata kunci itu seperti nama Roh Kudus. Itu kan kita nggak bisa ganti dengan nama suku atau nama budaya di situ, itu mau tidak mau harus. Kalau mereka nggak tahu Roh Kudus, berarti kita cari tahu konteks budaya mereka, pemahaman Roh Kudus itu seperti apa. Kalaupun mungkin tidak ada, ya kita adopsi kata, tetap pakai Roh Kudus, tapi seperti di LAI kan biasa mereka kasih catatan kaki, kita jelaskan, karena itu kata yang kita nggak bisa rubah, itu kata kunci, istilahnya harga mati. Atau seperti nama Pue kan masih bisa lah, itu Allah, itu mereka tahu bahwa itu penguasa alam semesta, itu oke, Pue. Tetapi kata anak domba, itu nggak bisa. Nah, itu hal-hal yang tantangan juga sebenarnya ketika kita datang ke saudara-saudara kita yang ada di Papua. Kan nggak ada domba di sana, mereka nggak tahu bayangan itu seperti apa. Kan yang mereka tahu itu, oh apa itu babi kah? Itu kan nggak mungkin kita bilang Yesus anak babi Allah, itu kan aduh, teks sumbernya bukan bicara seperti itu. Nah, di tahap 1 itu hal-hal yang mungkin sepele ya, tapi itu mengganggu sekali dan merusak akan kemurnian atau hasil dari terjemahan. Itu yang dibicarakan. Kemudian mereka akan diminta untuk membuat konsep pertama. Jadi itu draft-draft yang mereka sudah buat dari Markus 1 sampai terakhir itu, mereka namanya konsep pertama, mereka terjemahkan sesuai dengan prinsip yang sudah kami latih mereka. Setelah mereka buat konsep pertama, akan diperiksa oleh tim lagi. Nah, tim yang sudah buat itu biasanya kami bagi. Misalnya di tim kami ada 6-7 orang, kami bisa 4 dan 3. Mungkin kelompok 1 sampai 5, lalu berikutnya 6 sampai 10. Setelah itu mereka akan bertukar terjemahan.
mereka bertukar draft ini untuk mereka periksa. Ini bahasa daerahnya sudah sesuai, lalu kelompok ini periksa lagi. Jadi cross check-nya itu. Kemudian masuk ke langkah 4, pemeriksa oleh peninjau ini, kami libatkan lembaga adat dan pemerintah setempat. Karena ini masalah kepemilikan ya. Kami hanya istilahnya pendatang, kami hanya fasilitator yang memiliki firman Tuhan dalam bahasa itu ya mereka yang adalah penduduk lokal. Jadi kami undang mungkin camat, kepala desa, kepala suku, lembaga adat lah. Biasanya kalau di daerah itu kental sekali dengan lembaga adat. Mereka datang, dibacakan, lalu mereka dengar. Kan biasanya ada, kalau di bahasa Jawa ada tingkatan kata. Ada yang kasta dan ke bawah. Misal orang tua, oh bahasa ini harusnya cocok dengan kata ini. Lalu mungkin orang muda ke bawah, apa itu bahasa yang opa bilang atau oma bilang, kami tidak dengar. Nah, akhirnya mereka sendiri saling bertukar informasi tentang pengertian bahasa mereka sendiri. Nah, dari situ kami lihat kira-kira yang lebih wajar itu yang mana di suku itu. Sehingga ada 3 hal yang kami nggak boleh lupa dalam menerjemahkan, yaitu terjemahan itu harus bersifat wajar, jelas, dan tepat. Wajar secara budaya mereka dan teks sumbernya itu memang wajar, lalu jelas, dimengerti oleh semua kalangan, dan juga itu maksudnya dimengerti oleh mereka semua. Jadi tepat, jelas, dan wajar itu harus ada dalam seluruh konsep penerjemah itu. Kemudian masuk ke pemeriksaan pengertian. Nah ini kembali lagi pengertian ini maksudnya kata per kata. Kalau kata kuncinya itu memang teks sumbernya sudah connect nggak artinya itu, karena itu kan nggak bisa dirubah. Lalu masuk di pengeditan. Nah, pengeditan ini kami pakai ada salah satu program namanya Paratext, itu semua penerjemah Alkitab termasuk lembaga Alkitab juga mereka punya. Jadi itu para penerjemah akan pakai itu program khusus diedit. Jadi makanya kalau kita punya Alkitab sekarang kan kita lihat ya ada kayak cara susunnya itu, nah itu mereka pakai Paratext namanya. Kemudian terbalnya ini kami sebut terjemahan balik, ini maksudnya mereka baca ayat seperti tadi mungkin Ayub yang saya baca, mereka ucapkan dengan pengertian bahasa daerah mereka seperti apa, lalu kita yang bahasa asli atau bahasa Indonesia kita lihat kira-kira mereka betul nggak secara bahasa daerah dengan maksud sebenarnya itu seperti apa. Itu kita namanya terjemahan balik. Jadi orang asli bicara, dia terjemahkan ulang ya, apa yang ada di dalam ayat per ayat di kitab Markus misalnya. Kemudian diperiksa oleh konsultan. Nah, pemeriksaan konsultan ini nanti kami undang Lembaga Alkitab Indonesia, karena sejauh ini di Indonesia lisensi untuk LAI masih sangat kuat, jadi kami bersyukur ada kerjasama ya. Jadi kami kerjasama dari awal dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi mereka yang akan datang, mereka kirim konsultannya, mereka periksa lagi kata per kata, ayat per ayat, judul per judul, perikop per perikop, mereka periksa semua. Kalau oke dan sesuai dengan bahasa asli, maksudnya pengertian aslinya itu nggak melenceng, itu tepat, dan konteks budayanya juga bisa diterima, oke, berarti lanjut ke yang tanggal ke-10 di sini, pembacaan akhir. Nah, pembacaan akhir ini memang cukup melelahkan, karena mereka misalnya kayak kondisi kami di Tado sekarang, puji Tuhan, sudah sampai di tahap pembacaan akhir nanti bulan depan ini, dari Matius sampai Wahyu, perjanjian baru, itu luar biasa pertolongan Tuhan. Nah, itu mereka sangat-sangat capek sekali, biasa, karena harus mulai dari ayat 1 sampai ke Wahyu di pasal akhir, itu susah sekali. Jadi berdasarkan masukan dari konsultan, mungkin ada ketidaksesuaian kata per kata, mungkin mereka seperti kami hadapi masalah itu mengenai penagih pajak. Mereka bilang itu balasite. Nah, mungkin di kata yang pertama karena pengaruh tim ini mungkin usia muda, tengah ke bawah begitu, mereka pakai mungkin ada istilah lain balasite apa begitu. Tapi ketika undang lembaga adat, karena mereka usianya lebih atas, lebih bahasa adatnya lebih kental, bahasa tinggi, mereka mungkin nggak boleh balasite, harus sesuatu ditambah atau gimana. Nah itu harus ada penyesuaian dari Matius sampai Wahyu, itu harus konsisten penggunaan kata per kata itu.
Nah, itu mereka baca semua sampai selesai. Kalau sudah oke, dikirim ke konsultan, diperiksa, nanti ada proses namanya typesetting. Jadi itu tadi typesetting diatur cara susun untuk dalam kitab itu ya, seperti yang Alkitab kita sekarang kan ada menjorok ke dalam, menjorok keluar. Nah, itu typesetting diatur semua oleh LAI, mereka ada orang yang khusus buat itu. Nanti setelah itu baru masuk ke tahap akhir, yaitu persiapan untuk pencetakan atau penerbitan. Jadi ini prosesnya cukup panjang. Contoh seperti kami di Lindu, kami mulai tadi saya sudah masukkan tadi itu Mei 2013, tapi kami kendala 3 tahun nggak punya konsultan, maksudnya yang siap, karena Indonesia khususnya masih bergumul dengan konsultan yang terbatas. Jadi kami pending 3 tahun. Jadi baru 2 tahun terakhir karena kami alami gempa bumi dan likuifaksi serta segalanya yang ada di Palu. Jadi totalnya kami efektif kerja itu 4,5 tahun ke 5 tahun lah. Jadi itu butuh waktu yang panjang, bukan sekedar anak tangga yang saya buat ini ya. Jadi ya memang benar-benar kami sangat membutuhkan dukungan doa dari banyak orang, hikmat Tuhan yang luar biasa juga untuk khususnya orang lokal yang bekerja sebagai tim, karena mereka latar belakang seorang petani, orang yang biasa di kebun dengan sabit, dengan pacul, harus duduk di meja dan berpikir, itu pergumulan berat untuk kami juga. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan memakai orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau belajar dan mau taat, sebagaimana lagu pengantar tadi saya sangat diberkati, mau taat supaya apa yang Tuhan mau itu boleh nyata. Jadi kira-kira gambaran singkatnya seperti itu. Oke, bagi teman-teman, saudara-saudara yang mau bertanya, boleh silakan juga langsung bertanya ya, langsung matikan mikrofon, langsung bertanya, boleh dipersilakan. Jadi saya juga mau bertanya begini, kalau Ibu Laudia sendiri sudah waktunya cukup singkat, saya ingin mencoba membandingkan dengan yang di Papua, yang saya tahu sih sudah puluhan tahun di sana. Itu sudah sampai ke banyak suku. Berarti kalau bisa dikatakan kalau Ibu Laudia satu suku selesai akan pindah ke suku lain, pindah lagi dan pindah lagi begitu. Ya. Jadi konsepnya kalau Tuhan masih berkenan dan ada yang memanggil menyeberang kemari, tolonglah kami. Ya, saya berkata ini aku, utuslah aku, selama itu Tuhan mau. Jadi iya. Kalau teman-teman kita di Papua, memang kami memiliki konsep bukan kami, tapi dalam dunia penerjemahan Alkitab, dalam dunia linguistik khususnya, Papua itu memasuki, kalau kita dari 1 ke 10, mereka ada di posisi 9 ke 10. Itu susah sekali bahasa di Papua. Kalau di Sulawesi mungkin masuk ke 6, 5 ke 6 atau ke 4, ke bawah 4 lah masih bisa. Karena kami kalau mungkin yang suka googling dengan linguistik ada istilah bahasa Austronesia dan segala macam ke Papua Nugini. Nah, Papua itu mereka selain bahasa yang mungkin biasa kosa, tong, mungkin yang biasa dengan Indonesia Timur itu sapunya kah begitu, itu bahasa yang biasa. Tapi kalau sudah masuk ke bahasa daerah, mereka itu ada kata yang kami kalau dalam linguistik istilahnya glotal, seperti seperti kalau ngomong itu kayak nyangkut seperti begitu. Kayak mungkin kalau tahu bahasa Nias, ya iya, nah, begitu kayak ada glotal, kami sebut glotal kalau dalam linguistik. Nah, selain itu mereka juga punya bahasa bernada seperti Mandarin. Nah, hal-hal itu yang mempengaruhi cepat lambatnya, selain mungkin si misionarisnya juga bergumul dengan budaya. Kalau dia bukan orang asli, bahkan orang asli aja sulit untuk masuk ke suku karena beda suku. Di Papua itu dibatasi oleh gunung atau lembah, sudah beda lagi bahasanya. Banyak sekali bahasa di sana. Jadi itu hal-hal kendala yang memang cukup butuh waktu untuk misionaris, khususnya penerjemah Alkitab, untuk bisa menyelesaikan, karena itu dia dinamika bahasa mereka itu cukup beragam sekali, bahasa bernadanya juga kan
ada bernada tingkat level 1 ke 5 itu kan beda-beda. Nah, hal-hal itu yang pergumulan berat untuk seorang penerjemah. Seperti itu. Nah, kalau kita tadi berbicara soal sistem penerjemah, nah kita akan berpindah ke dalam misionaris itu sendiri, setiap misionaris. Dalam pelayanan, pergumulan pelayanan itu ada, tapi pergumulan pribadi dalam pelayanan itu juga pasti ada, begitu. Ya, itu kita di mana saja semua orang juga bergumul atas pribadinya, begitu. Dan saya tidak ada yang membandingkan, oh di kota lebih berat, di pelosok lebih ringan, bukan itu. Tapi kalau boleh kami tahu, di dalam pelayanan sampai ke pelosok-pelosok suku begini, yang paling berat tantangannya, kalau bisa dikatakan begitu, apa yang boleh diceritakan? Kalau yang kami alami ya, yang paling berat sejauh ini adalah bagaimana firman itu benar-benar mereka bisa terima dan mengerti. Karena mereka sudah melekat dengan budaya, dan budaya mereka itu sudah campur dengan kepercayaan ilmu hitam, sintikrisme, dan lain-lain itu. Sorry Ibu, saya mau potong sedikit. Ketika firman itu disampaikan, apakah ketika itu ada penolakan ataupun ada sedikit, kalau di kita mungkin ya udahlah kamu pergi sana, ini bukan bagian saya kan bukan agamamu gitu kan. Itu kan sering terjadi kalau di kota ya, halus maupun kasar. Nah, kalau di sana bagaimana, Bu? Apakah ada penolakan-penolakan seperti itu? Itu ada. Awal-awal kami masuk ada, karena kami jelas-jelas saya dan suami background-nya orang NTT, orang luar yang sama sekali mereka nggak pernah ada hubungan, dan waktu itu berangkatnya dari Jakarta, jadi kami dikenal orang kota. Karena ya biasalah ya kalau di kampung lihat orang luar itu orang kota, ini mereka datang mau jual bahasa kita kah? Mau ambil budaya kita, karena kebanyakan sebelumnya kami dengar cerita setelah alami hal itu, kami coba sudah mulai akrab, banyak orang-orang dari luar negeri yang mungkin kepentingan studi, mereka datang observasi dan ambil penelitian sebagainya, lalu pulang dan pulang begitu saja, nggak ada lagi sesuatu yang mereka istilahnya membangun desa itu. Nah, ketika kami datang dengan tujuan merangkul, bahkan kami bermitra dengan gereja, karena itu bukan bahasa kami, tapi kami kembalikan ke gereja mengenai penginjilan pribadinya, pertumbuhan rohani, kami sangat dekat sekali. Itu sebabnya dari awal kami bergandeng tangan dengan gereja. Karena kalau misalnya ada yang bertobat atau ada yang lahir baru, ya kami bimbing secara PI pribadi, tapi pertumbuhan selanjutnya itu kami masukkan ke gereja. Nah, awal-awal itu memang kami datang ada yang berprasangka seperti itu. Nah, itu sebabnya kenapa kalau di daerah seperti situasi kami itu perlu sekali kita tahu pola kepemimpinan di daerah itu, kira-kira di sini mana yang lebih kuat. Nah, kami dapat informasi lembaga adat itu dia punya peran yang cukup penting. Bahkan lembaga adat itu dia bisa menceraikan dan menikahkan. Jadi kalau orang pergi lapor, ini saya mau cerai dengan istri saya mau dengan itu. Dia nggak perlu ke gereja, nggak perlu pendeta, cukup ke lembaga adat, itu sudah sah. Jadi itu hal-hal yang hal-hal itu sebenarnya berat sekali ya. Maksudnya secara lain, secara pribadi mungkin ada, tapi yang paling kita alami itu ya hal-hal seperti itu ya, mereka merasa bahwa ini mereka terjemahkan nanti itu mereka mau pergi jual, lalu mereka untung, lalu kita ini tetap begini saja kah di desa. Tapi dengan berjalannya waktu kami hidup di sana, kami tinggal di sana, sosialisasi, dan mereka melihat kehidupan kami ya sama dengan mereka. Kalau datang ke rumah ya kami makan ikan mujair ya semua ikan mujair, atau ada yang jual ikan dari kota, ikan laut, mereka bilang ya kami makan begitu, dan ya kehidupan kami terbuka. Akhirnya mereka mulai, ternyata mereka seperti ini. Nah, itu tidak instan, tapi proses cukup panjang dan
ya jujur kami juga menangis, kami juga bergumul, apakah sampai di titik kami bertanya apakah Tuhan memang mau kami ada di suku ini, itu kami melewati proses itu. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, wow. Sekarang saya mau bertanya kepada Ibu Mira ini. Ibu Mira sebagai bagian daripada pelayanan dari Kartidaya. Ibu Mira melihat pelayanan-pelayanan seperti ini, melihat pribadi-pribadi yang sungguh terjun ke dalam ladang pelayanan yang wow, saya kira itu sulitnya luar biasa. Nah, Ibu Mira sendiri bagaimana? Dalam proses penerjemahan, dalam proses segala sesuatu. Ya. Waktu permulaan, saya dasarnya datang dari dunia sekuler ya Pak ya. Jadi saya sudah ikut persekutuan memang pada sebelum saya masuk Kartidaya, tapi begitu saya masuk ke Kartidaya, cukup lama saya baru mengerti bagaimana sulitnya dan bagaimana saya melihat para misionaris, teman-teman kami yang di lapangan, kami lihat secara teori. Tapi kemudian setiap saya cuti langsung ke tempatnya mereka dengan dana sendiri dan saya ingin melihat gitu. Karena banyak teman-teman saya yang bertanya, apa sih yang dikerjakan mereka? Ininya apa sih? Gitu, misalnya gitu. Jadi saya pernah tahun 2017 saya datang ke tempatnya Ibu Lodia di Lindu. Di situ saya betul-betul ingin menangis rasanya. Itu baru satu kehidupan yang saya lihat secara fenomena ya. Saya pikir ketika yang mereka jelaskan mengenai penerjemahan tadi, itu saya tidak bisa membayangkan lagi, lebih sulit lagi. Tapi di sini kami melihat bagaimana kasih Tuhan terhadap suku-suku. Jadi bukan kami hanya ingat kepada diri kami sendiri atau keluarga teman-teman kami yang ada di kota. Tetapi ketika kami terjun, kami melihat satu kenyataan. Di situ kami berpikir, betul hanya firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi manusia. Kami bisa menolong dengan harta. Kami bisa menolong dengan uang, misalnya. Tetapi itu tidak menjawab. Tidak akan selesai. Tetapi betul. Di situ saya berpikir bahwa betul. Terima kasih Tuhan, saya diberi kesempatan untuk boleh melayani di sini. Sekalipun dengan administrasi, di mana saya sering berkontak, berrelasi dengan para misionaris di lapangan, dan saya betul-betul merasa terberkati. Dalam arti kata bahwa kita harus bersyukur kita memiliki firman Tuhan di dalam bahasa yang kita bisa mengerti. Ternyata orang di daerah begitu banyak yang kita lihat. Mereka bukan membutuhkan hanya materi saja, tetapi betul firman Tuhanlah yang bisa mengubah hidup mereka. Saya mungkin saya hanya beberapa hari, 3 hari atau 4 hari di Lindu. Perjalanannya juga saya terkejut sekali. Tidak gampang perjalanannya juga. Saya harus memakai pakaian yang khusus karena katanya nanti dan naik mobil, kemudian naik motor, dan ya begitu tadi apa yang lo diceritakan. Tapi saya hanya sekali-kali saja kali itu. Tetapi bagaimana dengan Lodi dan Budi yang kadangkala apalagi Budi harus bolak-balik dari Kota Palu ke Lindu. Itu saja bagi saya. Jadi saya sendiri mendapat banyak berkat. Wow, thank you Ibu Mira. Nah, di tengah-tengah kita ada 2 hamba Tuhan yang juga melayani di suku. Nah, saya minta Ibu Pendeta Juliana yang juga melayani di Nias, Ibu. Ibu sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani di Nias, dengan pelayanan Ibu di gereja, melihat konteks masyarakat di kota Nias, dan saya rasa juga tidak mudah begitu ya. Tidak segampang kita katakan jujur di kota oke, semua bisa. Bahasa bisa. Tapi kalau udah sampai ke tempat-tempat yang bahasanya kita mungkin nggak ngerti, kita mungkin nggak tahu bagaimana mulainya begitu. Nah, Ibu Juliana bagaimana melihat cerita yang seperti ini? Ya. Shalom ya Ibu Lodia. Salam kenal Ibu. Senang banget ya, saya memang
tadinya orang misi. Jadi waktu belum menikah, tapi setelah menikah tinggal jujur memang nggak gampang ya untuk disadar. Bahkan kemarin saya baru doa sama Tuhan. Jadi kayak ditembak aja sama Pak Haryono ini. Mau minta pindah gitu. Ya, saya sama suami ngomong kayaknya, karena kita kan memang dari kota besar. Kita dari Jakarta dan tinggal di Kelapa Gading begitu lama. Jadi waktu pasca gempa 2005, kami diutus ke Pulau Nias. Memang di Pulau Nias ini memang 90% itu Kristen dan di mana-mana ada gereja. Nah, tadinya saya pikir karena ini adalah kota Kristen, daerah Kristen, katakan waktu tahun 2005 kami masuk itu 92%, tapi sekarang tinggal 80% saja perkembangannya, sudah banyak dihijaukan. Tapi saya pikir gampang. Nah, kendala yang utama tadi memang saya mau bertanya tentang apa kendala Ibu Lodia gitu. Tapi kan ya isi hati saya semua sudah disampaikan dan saya senang sekali mendapat. Tapi saya pikir memang tetap dimanapun kita memberitakan Injil, dimanapun kita melayani, walaupun itu adalah gereja, tetap sulit. Pertama-tama memang kendalanya adalah bahasa di Nias dan waktu itu saya sampai memang kondisinya berantakan, kemudian memang tidak semua orang di Nias ini pintar bahasa Indonesia dulu, tapi sekarang sudah dengan cepat ya, dengan kemajuan ini setelah gempa memang dengan cepat. Jadi kalau ada orang saya mau belanja itu saya harus bawa penerjemah. Nah, dengan demikian memang ya saya harus pertama-tama yang saya lakukan itu mencintai suku ini. Di mana Tuhan letakkan saya di sini gitu ya. Saya mencintai suku ini. Kemudian dengan mencintai suku ini saya belajar bahasanya gampang gitu. Akhirnya hanya tempo 1,5 tahun sampai 2 tahun saja saya sudah bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka dan belajar khotbah juga kadang memasukkan beberapa kata yang bisa gitu dan sekarang memang saya nggak bisa dijual sama orang ini. Suku ini memang saya sudah paham sekali bahkan bahasa-bahasa terkecil tersulit di adat itu saya juga bisa. Nah kebetulan mertua saya itu adalah tokoh masyarakat orang adat walaupun memang sudah tidak ada. Jadi anak-anak dan keluarganya memang sangat tentang suku dan budaya ini sangat besar, tetapi memang kendala tetap adalah budaya. Di mana budaya kalau sudah masuk ke gereja itu memang sangat sulit. Saya setuju tadi waktu Ibu kata begitu. Hanya saja sampai detik ini tetap ada kendalanya gitu. Kita tetap sulit diterima juga karena faktor mungkin budaya ini tadi. Karena kalau di sana tadi kan Ibu Lodia itu bilang bahwa budaya itu seperti tokoh adat dan sebagainya itu sangat berfungsi. Di sini sampai sekarang juga masih begitu, walaupun sudah modern ya, di mana-mana masyarakat sudah sangat modern gitu, tetapi tetap saja adat tetap adalah penentunya gitu ya. Nah, sampai untuk menerobos ini kita memang tidak boleh frontal, tetapi kita harus masuk perlahan. Dan yang memang di Pulau Nias itu terkenal dengan kuasa gelapnya tentunya. Ya, di mana di sini terang-terangan kalau misalnya nggak suka, ya di depan kita memang mereka baik, manis, tetapi ya tiba-tiba akan terjadi sesuatu. Jadi kendalanya itu Pak Haryono yang paling utama itu memang kuasa gelapnya, perdukunannya, yang kalau kita pelajari secara spiritualnya itu ya Afrika lah ya. Saingan terberatnya. Jadi maksudnya hampir seimbang gitu, walaupun ya kuasa gelap itu memang tidak ada apa-apanya kalau kita percaya kepada Tuhan. Tadi Pak Haryono nanyanya apa lagi? Sorry. Kesulitan dalam berarti sampai sekarang
sampai sekarang Ibu dengan kan sudah 1,5 tahun belajar, jadi kepada bahasa suku sendiri juga sudah oke, sudah bisa dipakai begitu ya Bu ya? Ya, sudah. Kalau kesulitan bahasa saya sudah nggak ada lagi. Dan memang kami pun karena begini, walaupun memang kami tinggalnya pun di kota, di sini di kota, dan kita memang ada cabang ya seperti Pulau Telo itu ada harus naik kapal laut lagi, ada pesawat kecil lagi. Tetapi bahasa itu memang sangatlah penting di satu suku. Kalau kita ditempatkan oleh Tuhan di satu kota, di satu tempat di mana bahasa itu memang merupakan bahasa utama. Jadi paling tidak kami memang menerjemahkan juga lagu-lagu puji ke bahasa Nias begitu. Jadi seperti lagu-lagu worship-nya juga kami terjemahkan juga. Jadi membuat mereka itu merasa welcome gitu dengan kita. Saya pikir kalau soal iman dan yang lain-lain memang mereka sudah Kristen, tapi kembali memang ya kendala utama itu ya itu tadi aja Pak. Saya pikir hanya ya tadi saya waktu lihat ya itu slide-nya Ibu Lydia kan bagaimana perjalanannya ke sana. Ternyata saya tidak sesulit gitu apa yang dialami oleh Ibu Mira, Habibu dan Ibu Lydia di sana gitu ya. Perjalanannya yang hanya ada ojek ya di sana gitu, sampai sepeda motor harus naik sepeda motor begitu. Itu sulit sekali gitu. Saya pikir itu pekerjaan yang sangat berat, tetapi itulah Tuhan kita. Dia memilih orang-orang yang tepat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya pikir salut banget dengan yang di sana. Saya dulu pernah tinggal di suku anak dalam selama 1 tahun 6 bulan, 1,5 tahun. Saya memang pernah tinggal di suku anak dalam itu tahun 98. 98, kemudian 99, dari di mana saya tinggal dengan suku yang sama sekali memang tidak berpakaian. Saya percaya bahwa memang Tuhan menginginkan Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan saya terkejut, kaget gitu. Saya kan tetap dapat pemberitahuan, informasi-informasi tentang suku-suku yang terasing yang perlu didoakan. Tetapi saya baru tahu bahwa di Indonesia ini ada satu suku yang tempatnya di daerah Palu, suku Lindu, di mana Injil itu baru mereka dengar itu di tahun 2014. Dan saya rasanya, wah kok sampai segitunya, sementara kan hamba-hamba Tuhan tuh numpuk di kota gitu ya, numpuk di kota, itu pun masih mengeluh, masih jujur Pak Haryono saya masih pengen minta pindah gitu ya. Tapi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lydia tadi itu, saya percaya memang Ibu Lydia tadi memulai dengan satu kata, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Artinya saya mendapatkan jawaban bahwa dimanapun kita ditanam oleh Tuhan, dilemparkan oleh Tuhan, memang kita harus siap. Seperti yang Ibu tadi katakan, ya, kalau memang disuruh, ini aku, utuslah aku, begitu. Saya mendapatkan jawaban malam ini. Kebetulan minggu lalu saya nggak ikut karena saya agak sakit. Karena apa? Pergumulan itu, Pak Haryono. Saya memang lagi capek banget di sini gitu, rasanya gimana gitu. Tapi waktu saya melihat ya semua yang dibagikan, saya lihat dengan serius, saya mencatat juga dengan serius. Saya bilang Tuhan, saya nggak ada apa-apanya gitu dengan Ibu Lydia. Saya dikuatkan dan saya mengalami satu pemulihan secara langsung gitu. Oh saya terlalu nakal ya kalau sampai harus minta balik lagi gitu. Ini sih saya percaya Ibu Lydia akan kuat dan bisa menangkan jiwa di sana itu luar biasa. Saya akan berdoa untuk pelayanan Ibu di sana dan Ibu Mira di sana. Karena memang untuk menjangkau suku-suku yang belum dijamah oleh Injil ini, jujur nggak gampang. Di Nias aja nggak gampang. Yang sudah 100 tahun Injil di Nias, ya sudah 100-an gitu. Masih nggak gampang gitu. Apalagi yang baru 2014 gitu ya. Saya salut banget gitu untuk di sana. Tapi terpujilah Tuhan kita. Dia Allah yang memang tidak
pernah salah panggil orang, tidak pernah salah pilih siapapun. Meskipun Pak Har adanya di kota besar gitu kan ya, sama juga punya kesulitan. Jadi bukan berarti Setiap tempat ada kesulitan, Bu. betul Pak. Jadi saya nggak akan mau pindah deh Pak. Puji Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Ibu Lodia. Setelah sekian lama, jadi proses sekarang dalam penerjemahan sudah sampai di level mau dicetak begitu ya, mau diterbitkan begitu ya, Bu ya. Kira-kira itu prosesnya berapa lama? Prosesnya sampai ke keluar lagi, sampai di tangan begitu. Ya, kami bulan kemarin terakhir dengan kitab Wahyu. Jadi nanti bulan depan tadi saya sudah singgung akan ada pembacaan ulang keseluruhan Perjanjian Baru. Jadi diperkirakan typesetting itu, maksudnya di set susunan dalam untuk bentuk kitabnya itu, kata dari LAI itu memakan waktu sekitar 3 bulan. Berarti mungkin sekitar Agustus ke Oktober selesai dan bisa dicetak. Nah, harapan kami awalnya ini jauh sebelum pandemi, kami sebenarnya berdoa untuk tanggal cantik 2220. Itu didedikasi. Itu jauh sebelumnya karena kami beriman paling cepat 4-5 tahun, tapi ya ternyata Tuhan izinkan ada tidak tersedianya konsultan yang bisa memeriksa, lalu Tuhan izinkan kami harus melewati gempa bumi yang cukup menghebohkan, yang sekali datang 3 jenis. Lalu itu Tuhan izinkan itu, jadi itu hal-hal kendala, lalu begitu mau istilahnya mau berdiri datang lagi COVID. Tapi justru di dalam masa COVID ini kami lihat justru banyak konsultan yang saya mau periksa. Jadi tahun ini betul, luar Ibu Mira ada di sini, dia sangat mengikuti. Untuk diketahui Ibu Mira posisi di Jakarta ya, dia none Jakarta ini dia. Jadi begitu masuk Januari kami dapat konfirmasi dari 4 konsultan yang istilahnya berebutan mau memeriksa bahasa Tado. Dan puji Tuhan justru dalam masa COVID bisa selesai Perjanjian Baru. Sehingga tadinya kami pikir COVID selesai tahun ini berarti November kami sudah bisa dedikasi, tapi sepertinya tidak. Tadi siang kami baru suami saya dengan di kantor berdiskusi. Mungkin kemungkinannya kami akan geser ke tahun depan, kalaupun mungkin dicetak tahun ini, tahun depan supaya kami bisa melihat, karena jangan sampai dengan mau bersukacita adanya firman Tuhan malah menimbulkan klaster baru lagi, akhirnya kita kena masalah lagi. Jadi ya untuk di tangan mungkin November kalau semuanya tercukupi, karena ya seperti mungkin Ibu Juliana tahu bahwa di misi ada istilah rising support ya. Setiap kami pribadi yang terlibat, kami mencari dukungan dari anak-anak Tuhan seperti Ibu Mira yang mau berbagi dan mendukung, dan begitu juga untuk pencetakan. Kami sedang berdoa untuk kebutuhan dana. Kami rencananya itu 1000 kitab. Nah, informasi yang kami dengar dari LAI per kitabnya itu 100.000. Jadi kira-kira 100 juta kami butuhkan untuk hal itu. Jadi kalau semuanya itu Tuhan kirimkan tepat, berarti November istilahnya suku Lindu sudah masuk dalam catatan Wahyu 9. Jadi segala suku kaum. Ibu Lois, itu tadi sukunya suku Lindu, tetapi bahasanya Tado. Bahasa Tado. Bahasa Tado itu artinya tidak. Tado itu artinya tidak. Nah, ya, jadi di seluruh Sulawesi Tengah, Ibu, semua nama suku itu artinya tidak. Bahasanya. Nama misalnya di suku di Pantai Timur, Pantai Barat itu ada namanya bahasa Una, Uma, bahasa Da'a, itu artinya tidak. Lalu ada bahasa Moma yang berbatasan dengan Lindu, itu namanya Kulawi, nama tempat Kulawi bahasanya Moma, artinya tidak. Lalu sebelahnya ada kampung atau kecamatan Lindu, bahasanya Tado. Kami nggak tahu, belum teliti secara khusus, tapi semua bahasa yang ada di sini artinya tidak. Jadi nggak tahu kenapa itu.
Jadi belum tahu kenapa semua mereka pakai kata tidak begitu ya, Bu? Iya, maksudnya kami belum ada Ya, penelitian belum ada khusus, penelitian ke ya, sana. Ya. tapi ketika menerjemahkan bahasa dari teman-teman yang lain, begitu kami belajar, artinya Uma tidak, Moma tidak, Tado tidak, Ledo tidak, Daa tidak. Jadi mungkin mereka ada filosofi secara khusus di sini yang kami belum tahu gitu. Jadi ya untuk di tangan kira-kira Pak, mungkin Tuhan tolong berjalan dengan iman semuanya ya. November sudah bisa lihat secara fisik Alkitabnya itu. Amen. Untuk berapa lamanya kami yaitu startnya istilahnya menulis secara draft itu mulai 2015 lalu 2013 lalu kami terhenti di tahun 2015 sampai dengan 2020 karena yang tadi alasan saya sebutkan, lalu kami masuk lagi ke tahun ini. Jadi ya totalnya untuk bisa selesai PB itu sekitar untuk pengalaman kami 4 tahun ke 5 tahun. Itu kalau normal semua itu sudah bisa. Tapi tantangannya juga mengalahkan puluhan tahun. Amin, amin. Berarti Pak Har itu. Jadi kalau untuk perjanjian lama, iya gimana Bu? Gimana Ibu Juliana? Silakan nanti aja Pak. Sorry. Oh nggak apa-apa. Jadi untuk perjanjian lama bagaimana Ibu? Nah, Kan lebih sulit lagi. betul. Ya. Perjanjian lama yaitu nanti kami akan bicara diskusi dengan gereja ya mengenai kebutuhan yang ada di sana karena itu kitab yang cukup sulit karena ke bahasa Ibrani itu di mana-mana memang susah sekali. Nah, kami selesaikan dulu dengan yang istilahnya bahasa asli Yunani. Setelah itu kami juga akan diskusi dengan tim. Karena tim ini luar biasa orang istilahnya kalau kasarnya orang kampung yang memang punya hati yang luar biasa. Juga kami belajar banyak dari mereka karena kalau lihat fisik tangan itu kasar dengan sabit mereka tapi mereka mau berikan hati hari-harinya penuh dengan penerjemahan. Jadi kami harus diskusi dengan mereka untuk kelanjutan dan juga kembali lagi kalau masih ada anak-anak Tuhan yang mendukung kami secara finansial ya kami siap sampai kami menutup mata. Jadi tim yang memang dibentuk itu semua adalah orang-orang suku di sana yang Betul. menyisakan bagi saya yang nggak ada tujuan apa-apa tapi begitu rela untuk masuk terjun dalam pelayanan, duduk membaca satu persatu kata per kata dan akhirnya terjadilah sebuah Alkitab itu. Wow. Ya, jadi di sana ya ini kami juga ya tanpa kami sadari dulunya pikir ya sudah pekerja misi tapi ternyata Tuhan buka lagi pelayanan di dalam pelayanan. Ketika kami menerjemahkan terjadi pelipat gandaan pemuridan dengan tim inti kami. Seperti ada namanya Papa Rai, mereka di sana biasa panggil nama anak pertama ya. Jadi seperti saya lebih terkenal Mama Kesia jadinya. Jadi nama yang sebenarnya hilang. Jadi Papa Rai ini sama. Oh iya, betul sama. Ya, jadi Papa Rai ini dia cuman SMA dan dulu mantan preman yang memang sangat tidak disukai. Ketika kami masuk, dia punya kelebihan di atas rata-rata dibanding tim lain yang S1. Dia cepat sekali menyelesaikan. Mereka sama sekali waktu itu lucu sekali ya, ada orang-orang memberikan laptop untuk kami pakai menerjemahkan. Waktu datang mereka lihat laptop itu takut Pak. Ya namanya orang kampung ya. Saya juga dulu nggak tahu laptop, saya juga ini barang takut tindih salah, mati dan sebagainya. Jadi mereka aneh, mereka cuma lihat-lihat. Tapi Papa Rai ini suami saya yaitu Tuhan kasih hikmat cepat melihat ada perbedaan dia dengan tim yang lain. Dia bisa untuk cepat menangkap ketika diajar ini nanti tekan ini, keluarnya ke sini. Kalau mau masuk harus dibuka yang bagian ini. Cepat sekali. Dan akhirnya betul. Akhirnya suami saya akhirnya putuskan kami berdoa untuk istilahnya estafetnya. Kalau misalnya terjadi sesuatu kami sudah pikirkan ya entah sakit atau sesuatu. Dan memang betul ketika gempa bumi itu berarti sekali.
kami harus evakuasi karena perintah kantor pun melihat situasi saya, suami waktu itu lagi di desa, saya sendiri, kami harus keluar. Nah, akhirnya penerjemahan itu walaupun tanpa konsultan, Papa Rai yang istilahnya tangan kanan ya, estafet itu, dia yang bisa menjalankan tanpa ada kami. Jadi itu pemuridan itu berjalan, akhirnya ada beberapa teman kami sharingkan bahwa kami rindu untuk dia disekolahkan, mengambil teologi yang ada di Palu. STT, karena mereka mayoritas bala keselamatan, ada STTBK di sini. Lalu ada teman-teman yang urunan dan kami juga sisihkan dari dukungan yang orang kasih lah istilahnya perpuluhan. Kami bantu Papa Rai ini. Akhirnya puji Tuhan dia cukup tekun, nggak sampai 4 tahun dia selesai dengan S1 dan dia bilang ke kami dia menjadi majelis lokal dan itu sangat membantu kami karena ketika kami sudah tidak ada penggunaan firman Tuhan ini datang ke orang yang memang mengikuti dari awal dan dia akan meneruskan ke generasi berikut. Tapi melihat dari semuanya itu, Papa Rai ini preman, maksudnya preman kampung yang nggak dianggap, tetapi ketika dia melihat firman Tuhan itu merubah kehidupan dia mau ambil estafet itu untuk teruskan ke sukunya supaya mereka jangan hidup seperti mungkin dia secara mungkin konsep kecilnya, tetapi mereka mau berubah melalui firman itu. Jadi sebenarnya pemuridan terjadi. Dan ini orang-orang yang, minta maaf, mereka ini kalau duduk itu kita, kalau orang Palu bilang orang kasihan itu maksudnya orang-orang yang, memang perlu dikasihani lah. Tapi mereka punya hati yang tulus. Itu tuh kalau kerja bisa sampai malam, kalau temukan kata yang sulit itu harus revisi, kalau apalagi konsultan yang agak tegas ya itu harus itu. Nah ini mereka bukan datang dari dunia akademik, apalagi harus menggali bahasa asli dan kata per kata secara program penerjemahan. Itu kadang tuh sampai mereka sampai ada yang sudah ngantuk, tertidur gitu. Tapi ya itulah luar biasa Tuhan juga ajar kami juga ya saling belajar lah Pak dalam proses seperti ini. Wow, luar biasa. Memang ya sesuai dengan amanat agung Tuhan ya, Injil disebarluaskan, perintah Tuhan sampai ke ujung bumi, sampai ke tempat di mana sih kita nggak tahu, sampai ada orang yang kita bilang Indonesia semua wajib sudah bisa berbahasa Indonesia, tapi nyatanya sekarang nggak usah di Sulawesi, di Papua. Saya sendiri yang waktu saya kuliah di Bandung, di Pulau Jawa sendiri saja ada yang nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya rasa memang sangat benar-benar satu, gimana saya bilangnya, proses penerjemahan pribadi, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku, itu punya karunia-karunia khusus yang saya katakan pribadi, saya pun nggak mampu, saya pun nggak sanggup begitu ya. Saya pun nggak, kayaknya nggak deh begitu ya. Tapi Tuhan mencari orang yang tepat. Saya melihat Ibu Laudia ini tepat, cocok, dan saya nggak tahu ya, semangatnya juga kok kayaknya luar biasa begitu. Ya, betul. Ya, saya melihat semangatnya. Saya nggak bisa bayangkan dengan kondisi jalan yang begitu, dengan kondisi tadi ada cerita dalam foto-foto bahwa sering longsor ya Bu ya, sering longsor, kemudian ada bagaimana lembaga adat bisa kawin cerai, sahnya di lembaga adat bukan di gereja. Kan itu kan satu hal yang lucu ya. Tapi di mana ada pribadi yang mau terjun ke dalam pelayanan seperti itu extra power diberikan sama Tuhan. Benar, amin. Itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang luar biasa. Oke, kita nggak berlama-lama seperti janji saya dengan Ibu Laudia, kita sampai jam 9. Tapi saya ingin minta Bapak Pendeta Parasian Simamora sebagai salah satu senior gereja, sebagai seorang yang senior saya begitu ya, Pak Parasian, saya minta untuk memberikan sepatah dua patah kata melihat pelayanan Ibu Laudia dalam pelayanan penerjemahan Alkitab di Palu dan suku yang begitu luar biasa. Kami persilakan Pak Parasian. Terima kasih Haryono. Terima kasih Pak.
Salam untuk semua. Salam Pak. Halo. Laudia, salam sama April. April itu sekelas saya di STT. Dan sebelum April ke Kartidaya, saya sudah terlebih dahulu di Kartidaya. Beberapa kali pada waktu Suaranya tidak terdengar, Pak. Suaranya tidak kedengaran, Pak Parasian. oh, sudah keras. Oh iya, iya. Sudah. Iya. Halo, Pak. Kayaknya mikrofonnya, Pak. Mikrofonnya ke apa atau gimana, Pak? Tidak ada masalah itu. Ya, baru sudah. Oke. Ya, sudah. Jadi saya juga melayani di Kepulauan Mentawai, di Pulau Perut, di mana satu desa di pantai, nggak sampai di pantai barat lah. Pada waktu itu masih banyak orang yang berpakaian, istilah di sana kabit, penutup kain saja. Kalau di Papua dengan kotekanya, kalau di Seberut dengan kabitnya waktu itu. Kurang lebih 4,5 tahun kami di sana bersama istri, jadinya mengembalakan gereja waktu itu. Jadi apa yang dialami Laudia, ya, Sepertinya suara Bapak mati tenggelam, ya, hidup, kedengaran tidak. oh, itu ya. Iya, Mungkin nggak iya. headset saya ya. Iya. Wah, ya memang dunia pelayanan misi memang sering tidak atau kurang diminati oleh gereja. Ya. Kalaupun ada misinya, masih misi perkotaan lah. Tapi kalau misi untuk suku-suku yang terabaikan, itu gereja sepertinya belum sampai menjangkau ke sana. Kita harus jujur dengan itu. Ya, betul Pak. Saya sendiri sudah pernah melayani suku terasing juga. Dan tidak mudah memang. Saya acungin jempol teman-teman yang sudah melayani di pedalaman, suku yang diabaikan oleh banyak gereja juga, tapi justru diingat oleh para misionaris, justru kebanyakan dari luar negeri. Nah, itulah keprihatinan kita sampai sekarang. Keinginan kembali seperti itu sih ada, cuman semua kondisi yang sekarang saya punya sangat tidak memungkinkan lagi. Ya, tergantung dengan ini, dan Haryono tahulah kondisi kesehatan saya sudah sangat terganggu. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan akan berbicara kemudian tentang pelayanan seperti ini, dan bagaimana Tuhan memperpanjang tangannya bagi teman-teman semua. Ya, kami doakan supaya tetap ambil bagian, dan perlu sebenarnya mensosialisasikan pelayanan seperti ini ke tengah-tengah para pemuda. Ini yang jarang dilakukan oleh gereja juga, saya lihat. Orang lebih menekankan masuk ke STT dan jadi pendeta. Orang susah dimotivasi untuk sekolah teologi untuk bermisi. Itu yang sedikit tertinggal yang saya lihat. Mungkin Haryono hanya itu pesannya, suara saya nggak kedengaran. Maaf, kondisi ya. Oke, thank you Pak. Ternyata Bapak satu kelas dengan Ibu April. Wow, luar biasa Pak. Saya pun baru tahu loh Pak. Saya yang memperkenalkan Kartidaya ke April. Wow, ternyata ada bagian Kartidaya juga yang saya nggak tahu di sini. Oke, thank you Pak Parasian. Ada senior ternyata ya. Ada senior Kartidaya di sini. Kartidaya ya.
Laudia. Ya, Pak. Jakarta. Dulu sih saya sama dengan Yusin Taguchi ya, yang dari Jepang. Nah, ya. Loh, Yang di suku Ambon. Di Ya. Ambon ya Pak, itu suku salah satu suku yang Ambon, Maluku. Oke, Haryono. Oke, thank you Pak Parasyan. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah mendengar betul yang dikatakan oleh Bapak Parasyan, Bapak Pendeta Parasyan, bahwa kebanyakan bahkan banyak orang masuk STT keluarnya misionaris itu menjadi kata langka. Ada misionaris itu pun di misionaris kota, pelayanan kota, misionaris kota. Tapi untuk masuk ke daerah pedesaan, pelosok tempat yang sulit terjangkau, yang terabaikan itu sangat sedikit. Bahkan yang banyak malah orang luar negeri. Seperti dikatakan Bapak Pendeta Parasyan Simamora, benar sekali. Orang luar negeri yang melihat itu, tapi kita sebagai penduduk asli malah nggak tahu, begitu ya. Jadi ini satu bagi saya perkataan Pendeta Parasyan, kemudian kata-kata dari Ibu Pendeta Juliana, Ibu Laudia dan Ibu Mira, satu teguran, satu dorongan bagi anak muda untuk pelayanan. Silakan, tapi jangan lupakan amanat agung untuk penginjilan ke pelosok-pelosok. Amin. Ke pelosok-pelosok di mana orang masih belum, seperti dikatakan Ibu Laudia tadi, dia tahu ayatnya, tapi dia nggak tahu, oh ternyata benar nih, hanya Tuhan Yesus Juru Selamat. Kok bisa? Nah bayangkan begitu ya. Itu saya nggak bisa bayangkan ada pribadi yang mengatakan baru tahu begitu ya. Wow. Tapi puji Tuhan, dan kita rindu, satu kerinduan kita membangkitkan banyak misionaris-misionaris untuk lebih menjangkau ke pelosok-pelosok. Mungkin kalau kita bilang dari Yerusalem, Yehuda sampai ujung bumi, tapi hari ini kita katakan pada malam hari ini sampai ke pelosok-pelosok provinsi dan kabupaten, desa-desa yang ada di Indonesia. Amin. Itu lebih real, itu lebih nyata bagi kita semua, tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, untuk boleh terus kita kumandangkan. Baik, waktu kita pas jam 9, saya minta kesediaan untuk Pendeta Juliana untuk boleh berdoa. Minta Ibu Juliana berdoa untuk pelayanan Ibu Laudia di Sulawesi yang saya katakan sangat berat sekali dengan perjuangan, dengan kendala transportasi yang tanah semua. Kita berdoa juga kesehatan bagi Ibu Laudia untuk suami dan kedua anaknya di Sulawesi. Kita juga rindu berdoa juga untuk Ibu Mira yang terus mendukung pelayanan-pelayanan Kartidaya dan lembaga Kartidaya juga untuk boleh mendukung lebih banyak jiwa untuk boleh membawa dukungan baik pribadi, personal maupun finansial sehingga pekerjaan Tuhan boleh terus disebarluaskan. Amin. Saya minta kesediaan untuk Ibu Pendeta Juliana untuk boleh membawa dalam doa penutup. Kami persilakan. Saya pikir sebelum kita berdoa, tadi saya tertarik dengan satu kalimat dari Ibu Laudia itu mengenai apabila dananya terkumpul itu kan paling tidak bulan September ya, bulan November itu mereka sudah mendapatkan kitab Wahyu. Artinya sudah selesai di sana dan yang dana yang dibutuhkan 100 juta toh. Saya pikir kalau 100 juta ya Pak Har, kalau satu orang sejuta aja cuma 100 orang, ya kan? Itu yang jadi artinya begini, kita kan gereja dan saya pikir kita sudah dengar, sudah tahu ya. Mari kita juga bantu, kita rame-rame cari teman juga. Saya pikir gini ya, saya pikir dari tadi entah kenapa bilang satu orang 1 juta, cuma 100 orang ya, 100 juta bahkan nanti untuk berikutnya. Saya percaya gereja-gereja yang memang nggak bisa pergi, tetapi kan uangnya bisa pergi. Paling tidak nggak makan McD dulu lah berapa kali gitu ya. Betul, betul. Betul sekali, betul. Saya juga merasa begini, Bu. Saya juga merasa begini, seperti tadi yang dikatakan Ibu Laudia 100 juta. Bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi begini,
1 juta untuk 1 orang. Ya. Kemudian bagi saya pribadi, teman kita bukan 100 orang, teman kita ratusan orang begitu. Ya, ya. Nggak usah jauh-jauh. Teman kita di Instagram, di chatting itu berapa? Ya, betul. Di-share, kita doakan, kita share. Bagi saya, kalau Tuhan bekerja, mujizat pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil di mata Tuhan Ya, kalau Tuhan amen. izinkan itu terjadi. Dan hari ini juga, saya juga nggak tahu tiba-tiba Ibu April kontak Ibu Laudia dan Ibu Laudia langsung oke, dan kita nggak tahu. Ibu Laudia katakan Ini tidak ada cara kebetulan. Tuhan, ya, betul. Ini rencana Tuhan, dan saya katakan Amin. kalau kita sungguh-sungguh mau punya hati, setiap orang punya temannya begitu banyak, share melalui Instagram, melalui Ya. Facebook, kita share berapapun kita kumpulkan, Ya. kita sumbangkan bagi pekerjaan penerjemahan Alkitab. Dan Amin. saya rasa bukan 100 juta, Bu. Saya rasa bukan. Lebih. Lebih dari itu, ya. Ya, saya pikir Pak Haryono lah nanti ya yang arahkan kita gitu. Kita ngikut-ngikut aja. Siap. Dan saya pikir Ibu, memang GWC ini memang dipakai Tuhan. Dan saya Betul. senang gitu ya. Nah, sorry Ibu, saya potong di sini ada yang bertanya rekeningnya. Iya, nanti kita WA saja ya kan. Boleh. Boleh sharing, ya boleh sharingkan nomor rekeningnya juga, nomor rekening baik untuk itu ya kan. Bisa. Ya, nanti saya bisa kontak juga. Ibu Laudia. Saya kontak Ibu Laudia, nanti kita akan buat e-brosur, kita akan bagi semua. Stefani melalui jempol tuh, Stefani kasih jempol, berarti dia Stefani 10 juta kali ya. Stefani, Ibu, sebelum doa ada yang saya mau sampaikan, boleh? Boleh, silakan. Ada slide saya brosur sebenarnya di chat saya tampilkan karena tadi saya pikir waktu saya nggak sampai masukin. Kami nanti bulan depan itu ada kami sebut PMPLB, pengenalan misi lintas budaya selama 2 hari. Mungkin bisa dibagikan anak-anak muda atau siapapun yang mungkin sedang bergumul untuk pelayanan atau hanya mau tahu, silakan bisa gabung, hubungi ada nomor kontak di sana. Mereka bisa ikut. Nanti saya bisa follow up, itu juga kontaknya dengan saya juga, jadi ya bisalah saya tahu kalau ini dari mana. Itu tentang bagaimana dibukakan pelayanan yang dilakukan Kartidaya dan bidang-bidang apa saja, kira-kira bahasa di Indonesia ini seperti apa yang masih belum dan yang sudah, itu akan dibukakan pada bulan depan. Hanya 2 hari, Jumat dan Sabtu. Bagi yang punya waktu itu gratis, hanya siapkan data saja untuk Zoom karena secara virtual itu bisa bergabung. Kemudian sehubungan dengan bulan depan kami akan pembacaan akhir, tolong doakan. Ini pergumulan kami dari akhir tahun sebenarnya. Laptop yang dipakai oleh kami itu mati hidup. Karena memang program yang dipakai penerjemahan tadi saya sudah singgung ya, itu programnya cukup berat. Nah, itu kendala yang suami saya hadapi ketika bulan depan mereka akan pakai, ini kan berarti 12 hari itu kalau mau dibilang sampai malam, karena Matius sampai Wahyu. Jadi kami sebenarnya sedang berdoa, kapasitas laptopnya itu harus yang bagus, karena program-program itu. Karena ini berhubungan dengan typesetting, kalau dari LAI akan kirim, suami saya harus bantu juga. Jadi tolong doakan supaya tidak mati, dan juga karena itu pengaruh mungkin ada dengan genset ya. Jadi itu mungkin ada pengaruh, tapi tolong doakan, kami memang sudah hampir 1 tahun ini bergumul. Mungkin kalau ada anak-anak Tuhan yang dikenal punya beban memberkati secara elektronik buat misionaris yang di desa untuk penyediaan laptop, ya lewat ini. Saya bukan minta-minta sekali lagi, tapi memang ini fakta yang kami hadapi, karena kami nggak mau sudah di tahap akhir terkendala hanya dengan hal yang ya mungkin bagi orang lain biasa, tapi ini kami cukup bergumul dengan hal ini. Tolong doakan, kami juga tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya pikir saya ada di tempat yang tepat. Orang-orang yang punya hati mau datang bersama kepada Tuhan, jadi ya saya tergerak untuk berbagi, dan saya tahu ini orang-orang yang memang hatinya tulus untuk berdoa bersama dengan kami. Itu dari saya, terima kasih banyak Pak Haryono, saya diberkati sekali malam hari ini, luar biasa. Amin. Ya.
Kami persilakan Ibu Pendeta Juliana untuk boleh menutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur malam hari ini. Engkau telah mempertemukan kami dengan hamba-hamba Tuhan yang dari jauh, dan Engkau memberitahukan kepada kami bahwa masih banyak tempat yang belum mendengarkan berita Injil, di mana kadangkala gereja-gereja tertentu sudah sibuk untuk menanti kedatangan Tuhan yang kali kedua. Tetapi kami percaya dengan janji Tuhan yang berkata, sebelum Injil diberitakan sampai ke segala makhluk, maka Tuhan belum akan datang. Kami berterima kasih dengan adanya berita ini, Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih dengan adanya misionaris-misionaris yang Tuhan tempatkan, yang punya hati, di mana mereka semua boleh mempunyai keinginan dan kerinduan untuk memenangkan banyak jiwa dengan berbagai cara. Kami bersyukur dan sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami mau berdoa secara khusus untuk Ibu Lodia dan suaminya, anak-anaknya, bahkan untuk Ibu Mira Habibie. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan, berikan kemampuan, kesehatan Tuhan, yang terutama berikan kepada mereka di sana. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan pertolongan untuk mereka dapat terus menerjemahkan bahasa Alkitab ini ke dalam bahasa di sana Tuhan, dalam bahasa Tado. Kami tahu ini tidak gampang dan membutuhkan perjuangan keras Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, pertolongan, bahkan mengirimkan orang-orang tertentu supaya mereka juga boleh menjadi rekan kerja bagi hamba-hambamu yang ada di sana. Tuhan, terima kasih, kami juga dikuatkan dengan adanya berita yang dari Lindu ini. Kami juga melihat bagaimana Tuhan sebenarnya memang masih mau pakai kami. Pekerjaan Tuhan masih belum selesai. Tuhan berkati mereka membutuhkan laptop, uang, bahkan listrik di sana juga Tuhan. Tolong kiranya Engkau kirimkan penolong-penolong dan Engkau bukakan, berikan tempat ini menjadi tempat di mana Tuhan betul-betul bertahta dan kemuliaan Allah dinyatakan di sana. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Kau kirimkan makanan, bahkan apa saja Tuhan Engkau pakai, Kau berikan menurut kehendak dan keinginanmu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dengan adanya suku ini, yang walaupun mereka baru saja mendengarkan Injil, mereka benar-benar menjadi suku pilihan di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami berdoa, dan juga khususnya untuk GWC, kami berdoa untuk Pak Haryono juga, untuk semua. Kami sangat bangga dengan anak-anak muda, hamba-hamba Tuhan yang masih muda, yang peduli dengan jiwa-jiwa, peduli dengan pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Haryono juga, berkati kesehatannya, berkati dia melimpah-limpah. Tuhan, kami percaya kalau 100 juta itu sesuatu yang kecil bagimu. Dan biarlah Engkau Tuhan membuka dompet-dompetmu. Engkau membuka tingkap-tingkap langitmu. Kirimkan bahkan surplus lebih lagi. Sehingga perjanjian lama juga bisa dicetak bahkan diterjemahkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Sulit dengan kata-kata untuk kami katakan semua keajaiban dan kebaikan-Mu. Tapi dengan satu hal kami percaya, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu. Terima kasih. Kami mau akhiri doa kami, pertemuan kami malam ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman buat sharing pada malam hari ini, luar biasa. Ibu Laudia memberkati kita semua dari Sulawesi. Thank you teman-teman. Sian Simamora. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar peka. Itu bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini
jiwa yang terhilang. Mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar pekan. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan. Selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Selagi ku masih hidup, selagi ku masih hidup, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat.